Ini namanya cek record. Lanjut. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam sini, warahmatullahi wabarakatuh. baiklah, di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan PPT kami mengenai biring. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rehan Ferdiansa. Perkenalkan, nama saya Kurnia Dinata. Baiklah, kami akan menjelaskan PPT. Yang pertama yaitu PPT saya. Udah masuk belum? Masuk tak? Oh. Yan. Di slide show tak? Dibesak ke PPT-nya. Nah, yang kanan. Ini. Baiklah, biring. Biring. Biring atau bantalan adalah sebuah elemen mesin yang menumpu poros yang mempunyai beban, sehingga putaran atau gerakan bolak-baliknya dapat berlangsung secara halus, aman, dan mempunyai umur yang panjang. Biring harus cukup kokoh untuk memungkinkan poros serta elemen mesin lainnya bekerja dengan baik. Biring memiliki fungsi yang sangat vital dalam industri yang melibatkan banyak mesin. Biring terbagi ke dalam beberapa jenis, tergantung pada beban yang diterima, serta memiliki jumlah bagian dengan fungsi yang berbeda. Selanjutnya, fungsi biring. Fungsi utama biring adalah mengurangi gesekan angular yang terjadi pada dua benda dengan gerakan relatif satu dengan yang lain. Misalnya gerakan poros pada sumbu putarnya. Dua, sebagai tumpuan benda yang berputar. Nah, selanjutnya prinsip kerja biring. Prinsip kerja biring berlaku kebalikan dari prinsip kerja roda gigi. Jika fungsi dari kerja roda gigi adalah menyalurkan putaran dari satu bagian ke bagian lainnya, maka prinsip biring adalah dengan mencegah agar putaran yang dihasilkan tidak menyalur dari satu bagian ke bagian yang lain, atau meredakan gaya gesek. Nah, selanjutnya, bagian biring dan fungsinya. Bagian biring yang pertama yaitu ada outer ring dengan jalur atau bahasa Inggrisnya raceway, yaitu outer ring merupakan bagian biring yang terletak di bagian paling luar biring. Yang kedua, inner ring dengan jalur atau inner ring yang atau bagian serupa yang ada di dalam biring adalah inner ring. Bedanya bagian ini terletak di bagian dalam biring. Yang kedua, kick atau sarang. Bagian ini memiliki fungsi untuk mengatur jarak antara komponen bola dan silinder. Yang kedua, yang keempat, seal atau penutup yang ada pada biring memiliki fungsi untuk menutup agar kotoran tidak masuk ke dalam alat ini atau ke dalam biring. Selanjutnya, macam-macam biring. Yang pertama yaitu friction biring. Biring jenis ini adalah biring yang bidang geseknya bergerak secara biring yang bidang geseknya bergerak secara bergeser dan saling bersentuhan langsung antara permukaan biring dengan komponen mesin yang didukungnya. Akibatnya, gesekan pada permukaan biring jenis friction biring ini sangatlah tinggi. Berikut adalah macam-macam friction biring yang ada. Yang pertama adalah plain biring. Plain biring merupakan biring yang memiliki permukaan rata pada bidang geseknya, meskipun untuk biringnya melengkung seperti setengah lingkaran. Yang kedua, macam-macam friction bearing ada bushing. Bushing merupakan salah satu jenis friction bearing dengan bentuk melingkar seperti cincin. Bushing ini sejatinya sebuah bantalan yang digunakan sebagai tempat poros berputar. Nah, ini merupakan contoh bagian dari friction bearing. Yang kedua, macam-macam bearing yaitu ada anti friction bearing, yaitu bearing yang bidang isinya bergerak secara bergerak dengan bergulir, namun bidang isi permukaan bearing dengan komponen mesin yang disukungnya tidak langsung bersentuhan, melainkan terdapat bantalan lain yang menjadi rel atau dudukan. Anti friction bearing ini secara garis besar
terbagi menjadi dua macam, yaitu ball bearing dan roller bearing. Nah, ball bearing adalah bearing yang menggunakan bola baja yang diletakkan di antara kedua rel yang berfungsi sebagai alur dan jalannya bola tersebut berputar. Ball bearing ini terbagi lagi menjadi beberapa tipe, yaitu single flow radial ball bearing, axial thrust ball bearing, angular contact ball bearing, self aligning ball bearing, dan 5 roller bearing. Nah, selanjutnya ada roller bearing, bagian dari anti-friction bearing, yaitu bearing yang menggunakan roller baja berbentuk seperti tabung yang juga diletakkan di antara dua bantalan sebagai bidang gesek. Roller bearing ini terbagi menjadi beberapa tipe, yaitu ada cylindrical roller bearing, flexible roller bearing, needle bearing, tapered roller bearing, spherical roller bearing, roller thrust bearing. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya mengenai bearing. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi oleh rekan saya Kurnia Adinata mengenai bearing. Baiklah, terima kasih dari Saudara Raihan. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya mengenai bearing. Sebentar, tunggu sebentar ya. Apakah share screen saya sudah lihat? Oke, mantap. Di sini saya akan menjelaskan tentang bearing. Pengertian bearing. Bearing atau bantalan adalah elemen mesin yang digunakan untuk mengurangi gesekan antara dua komponen sehingga bisa bergerak sesuai dengan tujuan. Komponen yang dimaksud lebih spesifik kepada batang poros, shaft, dan lubang tempat poros berputar. Sekiranya tidak ada bearing, maka bisa saja lubang akan membesar atau batang poros yang mengecil dikarenakan adanya gesekan yang mengikis permukaan benda tersebut. Pada umumnya, bearing terdiri menjadi dua, yaitu contact bearing dan non-contact bearing. Contact bearing adalah tipe bearing yang memiliki mekanisme kontak dengan suatu peralatan. Hal ini meliputi mekanisme sliding, geser, rolling, bending, dan flexural atau lentur. Fungsi dari bearing itu sendiri yaitu 1. Mengurangi gesekan, panas, dan aus. 2. Menahan beban shaft dan mesin. 3. Menahan radial load dan thrust load. 4. Menjaga toleransi kekencangan. 5. Mempermudah pergantian dan mengurangi biaya operasional. Jenis-jenis bearing. Setiap tipe bearing mempunyai aplikasinya masing-masing. Seorang insinyur mesin harus paham mengenai aplikasi, batasan, prinsip operasi dasar dari sebuah bearing sehingga bisa memiliki bearing yang tepat. Berikut macam-macam bearing beserta aplikasinya. Nah, di sini ada ball bearing. Ball bearing adalah jenis bearing yang sangat umum karena dapat menangani beban radial dan dorongan. Namun, tipe bearing ini terbatas pada beban yang relatif kecil. Jenis ball bearing terdiri dari elemen bulat yang menggelinding terletak di antara inner dan out ring.
Selanjutnya ada roller bearing. Berbeda dengan ball bearing, roller bearing dirancang untuk bisa membawa beban yang lebih besar. Distribusi beban tersebar pada area yang luas dikarenakan desain roller yang berbentuk silinder. Kekurangannya jenis bearing ini tidak dapat menangani beban dorongan. Selanjutnya ada ball thrust bearing. Bearing ini dirancang untuk aplikasi dengan kecepatan putaran dan beban dorong yang rendah. Contoh penggunaan ball thrust bearing ini ada pada penopang kursi putar. Selanjutnya ada tapered roller bearing. Bearing yang satu ini bisa menangani beban radial dan dorong yang sangat besar. Bentuknya rolling, elemennya seperti meruncing. Dan dipasang seorang pada jalurnya. Biasanya ditemukan pada transmisi mobil di mana terdapat beban besar. Selanjutnya ada roller thrust bearing. Bearing ini mirip dengan tipe bearing ball thrust, di mana hanya bisa digunakan pada aplikasi beban dorong. Seperti yang telah disebutkan, bearing tipe roller mampu menahan beban yang lebih besar dari yang tipe ball. Roller thrust bearing biasa digunakan pada berbagai aplikasi, termasuk roda gigi, helix pada transmisi mobil. Selanjutnya ada mounted bearing. Mounted bearing terdiri dari bantalan yang ditempatkan pada komponen pemasang atau bearing hose. Pemasang bearing dengan baut memudahkan penggantian komponen. Selanjutnya ada thrust bearing. Di sini thrust bearing itu adalah jenis bearing yang didesain khusus untuk menahan beban thrust atau dorongan pada shaft beban dorong ini, yang juga bisa disebut sebagai axial load, di mana seringkali lebih dominan daripada beban radial. Karena itu pada kasus tertentu, thrust bearing menjadi pilihan yang tepat. Di sini tadi saya sudah mencari bearing yang dimana saya mempunyai contoh yaitu ball thrust bearing. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah bearing khusus yaitu bearingnya ball thrust bearing. Bentuknya bulat dan seperti bisa dilihat dari gambar di slide kita ini. Bearing jenis ini memiliki gaya gesekan, keausan dan getaran yang lebih rendah dari kebanyakan jenis bearing. Apabila dipasang dan dirawat dengan tepat, bearing ini dapat bertahan dari keausan untuk jangka waktu yang lama. Ball bearing tipe thrust adalah pada industri otomotif dan peralatan rumah tangga, serta alat medis. Perlu diingat bahwa thrust ball bearing baiklah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Saudara Rehan. Baiklah, terima kasih Kurnia. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami berdua mengenai bearing. Kami minta maaf apabila ada kesalahan. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.